Bab 411. Tidak bisa masuk ke dalam pergaulan. Yang tertulis di Weibo adalah Victor, seorang master tenaga dalam yang terkenal di kota Wasa, telah berhasil menjabat menjadi kepala sekolah Akademi Seni Bela Diri Pure, mengajar tenaga dalam. Murid angkatan pertama telah berhasil lulus. Beberapa murid demi berterima kasih kepada guru, memutuskan menetap di akademi. Hal ini memicu kegemaran berlatih tenaga dalam bagi seluruh masyarakat. Kelas tenaga dalam telah dibuka di berbagai tempat. Kegemaran pelatihan mencakup di seluruh negeri. Rocky sangat terkejut saat melihat ini. Victor juga adalah seorang kultivator, bahkan menjadi kepala sekolah di Akademi Seni Bela Diri. Dan masih membuka kelas, mengajar murid untuk berlatih. Dia yang begitu asal, bahkan benar-benar berhasil mengajari beberapa kultivator dengan dasar kokoh. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, setelah beberapa tahun, bukankah seluruh masyarakat telah berkultivasi? Melihat waktunya sudah lumayan, Rocky menelepon Mino, menyuruhnya mengendarai sepeda motornya kemari, bersiap pergi ke Akiyama untuk mencari Suri Jiang. Pada saat ini, dari belakangnya terdengar sebuah panggilan terkejut. Master Rocky. Rocky menoleh, melihat ada dua orang turun dari mobil Mercedes-Benz hitam. Ternyata itu adalah William dari keluarga Wang di kota Gopo. William tampak bersemangat, segera berjalan kemari, mengangguk dan membungkuk. Master Rocky, kebetulan sekali, tidak disangka akan bertemu dengan Anda di kota Wasa. Selesai berbicara, dia menoleh lagi, lalu menegur putranya dengan wajah serius, cepat mengucapkan salam ke Master Rocky. Rudy gemetaran, segera memanggil, "Halo, Master Rocky." Ketika dulunya berada di kota Gopo, dia sangatlah sombong, terhasut oleh Mike, dan pergi mencari masalah dengan Rocky. Akibatnya, dia bukan hanya sangat menderita, tetapi masih dikurung oleh ayahnya alias William selama 3 bulan. Sekarang dia sudah mengerti, sangatlah patuh di depan Rocky, sedikit gaya pun tidak berani dikeluarkan. Rocky mengangguk kepada kedua orang, lalu bertanya, "Kalian juga datang ke kota Wasa?" William sedikit membungkuk, berkata sambil tersenyum dengan sopan, "Datang ke kota Wasa untuk mengurus sesuatu, sekalian membawa putraku yang tak berguna ini untuk menambah wawasan, menambah teman di kota Wasa." Rocky berkata, "Bagus juga, kota Wasa memiliki banyak pebisnis, dapat memperluas jaringan, nantinya akan lebih mudah mengurus hal." William tertawa, lalu menghela nafas. Kota Wasa menyembunyi orang berbakat, bagaimana mungkin bisa memandang pebisnis dari tempat kecil seperti kami? Aku sudah hampir setengah bulan datang ke kota Wasa, beberapa hari yang lalu, masih memohon orang, dan memberikan hadiah, lalu dengan tidak mudahnya bisa menghubungi Direktur Bai, tetapi setelah pergi ke kantornya, dia bahkan tidak ingin menjumpaiku. Rocky berkata dengan terkejut, "Keluarga Bai dari 4 keluarga besar." "Ya." William menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, "Kami yang tidak memiliki kualifikasi." Rudy tidak bisa menahan dan berkata, "Ayah, dia termasuk anggota dari 4 keluarga besar apa? Bukankah hanyalah orang luar keluarga Bai yang terasingkan, tidak tahu apa yang disombongkannya?" William menegur, "Menyuruhmu jangan sembarangan bicara saat di kota Wasa, kamu masih belum mengubah penyakitmu ini. Meskipun Rio adalah keturunan luar keluarga Bai, tetapi kekuatannya juga berada di atas keluarga Wang." Rocky tertegun, "Direktur Bai yang kamu bilang itu, bernama Rio?" "Ya." William tersenyum pahit, "Bagaimana mungkin aku memiliki kualifikasi untuk bertemu penatua keluarga Bai? Ini hanyalah sebuah proyek pengembangan properti yang ingin mengajak Direktur Rio bekerja sama, tetapi sampai sekarang masih belum diatasi." Rocky berkata, "Jika kamu ingin bekerja sama dengan Rio, aku akan menelepon dan menanyakannya." William berkata dengan terkejut, "Master Rocky, Anda juga mengenal Direktur Rio?" "Tidak begitu kenal, hanya pernah berjumpa sekali." Rocky berkata, lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon Rio. Rudy di samping, meskipun tampak kagum, tetapi dalam hatinya masih menghina. Ini adalah kota Wasa bukanlah kota Gopo, bahkan ayahnya memohon beberapa orang, keluarga Bai tetap mengabaikannya. Hanya mengandalkan Rocky, seorang master Feng Shui, dia sukses di kota Gopo, tetapi dia termasuk apa di kota Wasa?
Takutnya, bahkan seekor semut pun juga tidak termasuk. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Rocky menutup telepon, berkata, "Rio bertanya apakah kamu memiliki waktu luang di malam hari, ingin mengundangmu makan malam." Dia mengatakan memiliki pemikiran untuk bekerja sama denganmu dalam proyek pengembangan properti, dan bisa langsung menandatangani kontrak. Ah, apa? Mulut William setengah terbuka, sama sekali tertegun. Ini tidak sedang bermimpi, bukan? Dirinya meminta bantuan kemana-mana dengan membawa hadiah juga tidak bisa berhasil menemuinya, tetapi akhirnya, hanya sebuah perkataan Rocky, Direktur Rio bahkan mengundangnya makan secara pribadi. Bahkan belum bertemu, dan sudah menyetujui untuk menandatangani kontrak. Bahkan William sendiri juga merasa luar biasa, Master Rocky, aku tidak salah mendengarnya, bukan? Rudy juga terkejut, berkata, bagaimana mungkin, sungguh adalah Rio dari 4 keluarga besar. Ini adalah nomor pribadi Rio, jika sudah tiba kamu beritahu dia bahwa kamu adalah temanku. Rocky memberikan nomor ponsel Rio kepada William. William sangatlah senang, segera menyimpan nomor ponselnya dengan bersemangat. Sungguh tidak disangka. Dia sudah pergi ke sana 7-8 kali, tetapi sama sekali tidak melihat wajah Rio, sekarang bahkan memberikan nomor pribadinya. Sangat mengejutkan. Rudy juga tampak terbodoh, terkejut sampai tidak bisa menutup mulutnya. Meskipun Rocky sangat sukses di kota Gopo, pandai melakukan mantra Feng Shui, tetapi dia bukanlah siapa-siapa di kota Wasa, bahkan hanya dengan sebuah panggilan telepon, bisa membuat Rio menandatangani kontrak. Saat ini, pemahaman Rudy terhadap Rocky, meningkat lagi ke sebuah level baru. Tadi masih dengan tatapan sedikit menghina, sekarang sudah sepenuhnya kagum. William juga sangatlah memuja, sangat ingin langsung berlutut di lantai dan memeluk kaki Rocky. Sekarang tampaknya, saat itu ketika dia berdebat dengan Jinu untuk menyanjung Rocky, perbuatan ini adalah benar. Setelah Rocky memberikan nomor ponsel Rio kepada William, mengobrol sebentar, kemudian baru pergi. Lagi pula, William adalah orang sendiri, membantunya sekali, juga memperkokoh kekuatannya sendiri. Rudy berkata dengan menyanjung, Master Rocky, aku dan ayah masih berada di kota Wasa beberapa hari ini, jika Anda membutuhkan bantuan, hubungilah kami, dan kami akan siap membantu. Ketika sore hari, Rocky pergi makan malam, mengendarai motor Harley Spaceship ke Akiyama di pinggiran kota. Langit masih ada awan yang berwarna merah. Pohon mapel di Akiyama sudah memerah, tampak seperti kobaran api dari kejauhan. Mungkin masih terlalu awal, Rocky tidak melihat cahaya ungu di langit, tetapi ketika dia berkendara di bawah Akiyama, dia merasakan udara yang jernih, 3.600 pori-pori di seluruh tubuhnya langsung terbuka dengan nyaman. Ini adalah energi Sage. Di bawah pegunungan Akiyama, lebih dari 20 sepeda motor telah berkumpul, para pengendara berdiri bersama sedang mengobrol santai. Rocky melihat dari kejauhan, tidak melihat Suri Jiang di dalam kerumunan, tetapi malah melihat sebuah wajah yang familiar. Wisnu. Dia sudah mengenakan seragam sepeda motor yang berwarna hitam, mulutnya masih digantungkan sebatang rokok, dengan gaya yang santai, dia sedang bersama 2 anak muda, lalu memerintah kepada salah satu pemuda itu. Pemuda itu terlihat sangatlah meciut, menundukkan kepalanya bahkan tidak berani diangkat ke atas. Rocky melihat Suri Jiang belum datang, tidak ingin bergabung ke sana, jadi menghentikan sepeda motor di kejauhan, sekalian mengamati energi ungu di langit Akiyama. Hanya mendengar suara tawa sombong Wisnu terdengar, mengangkat kaki dan menendang ke pemuda yang menciut itu, berkata, Anak kampungan, siapa yang sudah memberimu wajah, ingin bermain dengan kami? Lihatlah gaya kampunganmu itu, ayahku menyuruhku untuk membawamu pergi menambah teman, aku malas untuk memperdulikanmu. Pemuda yang menciut itu tidak berani menghindar, kakinya menekuk saat ditendang olehnya, dan langsung terjatuh ke tanah dengan gemetaran. Ketika dia hendak bangkit, Wisnu malah menginjak bahunya, dengan sebatang rokok di mulut, berkata dengan angkuh, begini saja, tadi aku kurang beruntung, sepatu AJ baru yang edisi terbatas menginjak kotoran anjing, kamu bersihkan sepatuku, dan aku akan membawamu pergi menambah jaringan, bagaimana? Bab 412.
Kamu termasuk apa? Bahu pemuda itu diinjak, dipaksa setengah berlutut di tanah, lalu dia berkata sambil tersenyum dengan gagap, Tuan Wisnu, aku akan membantu Anda membawanya ke toko pencucian sepatu, dijamin akan sangat bersih. Begitu mendengar suara pemuda ini, Rocky langsung mengerutkan kening, mengangkat kepala dan melihat ke sana. Dan benar, pemuda yang menciut ini, ternyata adalah Rudy. Tampaknya, Rio melihat wajahnya, mengundang William makan, dan masih secara khusus menyuruh putranya alias Wisnu untuk membawa Rudy pergi memperluas jaringannya. Tetapi tampaknya, Wisnu sangatlah merendahkan Rudy. Wisnu menginjak bahu Rudy dengan keras, lalu berkata dengan tidak sabar, membiarkanmu membersihkan sepatuku, itu namanya menghormatimu. Kalau tidak, kembalilah ke kampungmu, juga tidak melihat apa identitasmu, ingin berteman denganku. Kamu menjadi anjing kami masih menganggapmu kampungan. Rudy menundukkan kepalanya, satu sisi bahunya diinjak-injak, mau tidak mau harus menahan tangannya di tanah, wajahnya sudah memerah, lalu dia memaksakan mengeluarkan sedikit senyuman. Tuan Wisnu, bisakah Anda mengangkat sepatumu? Tidak bisa. Wisnu menarik nada suaranya, sengaja membungkuk dan berkata dengan jahat, jika hari ini kamu tidak memberikanku muka ini, maka aku tidak akan memberikan ayahmu muka saat kembali. Apakah kamu percaya ketika kembali aku akan membatalkan kontrak dengan ayahmu, dan masih membiarkan ayahmu mengganti rugi pembatalan kontrak senilai puluhan miliar? Otot-otot di wajah Rudy bergerak beberapa kali, matanya muncul sedikit kebencian. Ketika di kota Gopo, dia adalah Tuan Rudy yang nakal, bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi sekarang, dia malah diinjak oleh Wisnu yang bahkan tidak bisa berada di peringkat kota Wasa, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Beberapa pemuda di sekitar tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan sinis. Orang kampungan seperti ini, juga pantas sejajar dengan kita. Wisnu mencibir, cepat bersihkan, apa yang kamu lakukan masih berlutut. Jika bukan karena ayahnya dengan tidak mudahnya berhubungan dengan keluarga Bai, dia tidak akan berlutut di depan orang lain dan menerima penghinaan seperti ini. Dia mengatupkan giginya, menelan kebencian ke dalam perutnya, kemudian bersujud dan tersenyum, yang Tuan Wisnu katakan benar, aku akan membersihkan sepatu untukmu. Setelah berkata, Rudy segera melepas jas Armani barunya, lalu menyeka sol sepatu Aj dengan lamban. Sol sepatu terkena kotoran anjing yang bau, Rudy menyekanya beberapa kali dengan keras, berlutut di tanah dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan Wisnu, sudah bersih. Wisnu melirik sekilas, lalu berkata dengan tidak puas, ini termasuk sudah bersih. Ini adalah sepatu baruku. Selesai berkata, dia langsung mengangkat kaki, lalu mengusapnya ke wajah Rudy dengan keras, lalu meletakkan kakinya kembali ke tanah dengan tidak senang, dan berteriak, kemari dan jilat sampai bersih. Wajah kiri Rudy menjadi kotor, ketika mendengar ini langsung tercengang, dan berkata kesulitan, Tuan Wisnu, ini menjadi anjing, maka harus memiliki gaya seperti anjing. Wisnu memarahi, kalau tidak, aku akan membatalkan kontrak dengan ayahmu. Tenggorokan Rudy terus bergerak, setelah menahannya untuk sesaat, akhirnya dia mengeluarkan sebuah kalimat, Tuan Wisnu, aku. Kalau tidak, aku membelikan Anda sepasang sepatu baru saja. Tidak tahu diuntung. Wisnu langsung menjadi tidak sabar, menendang wajah Rudy, menginjak kepalanya dan berteriak, kamu sungat tak tahu diuntung. Tepat pada saat ini, terdengar suara datar dari belakangnya. Wisnu, berlututlah. Begitu mendengar suara ini, wajah Wisnu langsung memucat, pikirannya menjadi kosong. Beberapa temannya mendongak dan melihat ke sana, hanya melihat seorang pemuda yang mengenakan pakaian biasa, dengan sepatu tua yang menguning berdiri di sana, mereka langsung meraung. Sialan, orang kampungan dari mana? Cepat pergi, Akiyama sudah direservasi kami, jika tidak pergi lagi, aku akan menabrakmu. Tetapi Rudy yang terbaring di tanah malah tertegun, lalu segera berteriak, Master Rocky. R.O.K.Y. Ekspresi Wisnu ganas, berbalik sambil menggertakkan gigi. Sungguh kontradiksi yang tak bisa dihindari.
Karena bertemu musuh di sini, dia pasti harus memukuli bocah ini sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri lagi nantinya. Wisnu mengepalkan tinju, tiba-tiba berbalik, lalu tinju mengarah ke wajah Rocky dengan ganas. Tetapi, begitu dia mengangkat tangan, merasakan kedatangan angin kencang, kemudian dia terkena sebuah tamparan yang keras. Piak! Rocky tidak sungkan sama sekali, langsung menamparkan wajahnya. Wisnu ditampar sampai terjatuh ke tanah, hidungnya langsung mengalir darah keluar, menutupi seluruh wajahnya. Sialan, beraninya kamu memukul Tuan Wisnu. Sekelompok temannya segera meraung dan mengepung kemari, mengelilingi Rocky. Rudy juga terbodoh. Ini. Master Rocky sungguh langsung memukulnya, sebuah tamparan yang tajam itu, sama sekali tidak ragu. Rocky dikelilingi oleh orang-orang, ekspresi tidak berubah, berkata sambil mengangkat bahu. Tidak perlu begitu terkejut, aku hanya mengajari putra. Selesai berbicara, dia mengangguk kepada Rudy, bangun. Begitu dia selesai berkata, ada orang yang tidak bisa menahan dan mulai memarahi. Mengajari putra. Apakah kamu sudah bosan untuk hidup, datang mencari mati? Iya. Rudy sangatlah ketakutan, Master Rocky ini sungguh sangatlah sombong. Dia segera bangkit, membungkuk dan meletakkan kedua tangan di dada ke arah kerumunan. Maaf, Master Rocky adalah temanku, semua berilah aku wajah, jangan memakai pukulan. Selesai berkata, dia mengedipkan mata ke Rocky dengan sekuat tenaga, lalu berkata dengan suara kecil, Master Rocky, kamu cepatlah pergi, sekelompok orang ini adalah anak orang kaya kota Wasa, kita tidak sanggup menyinggungnya. Seorang pria gemuk menamparkan kepala Rudy, membuatnya berdiri tidak stabil. Kamu sendiri adalah seekor anjing, dan memberimu muka. Masih memanggil Master Rocky, dia hanyalah orang miskin, apakah kamu ingin membuat kami ketawa sampai mati? Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Wisnu dipapah bangkit oleh kedua temannya, menutupi wajahnya dan bangkit dari tanah, tatapan mata melihat Rocky sangatlah ganas. Tiba-tiba, seseorang berseru, bukankah ini adalah orang itu? Yang di sosial media itu, Tuan Wisnu berlutut di bengkel motornya, lalu memanggil orang lain ayah di hadapan ayahnya sendiri. Oh iya, aku sudah ingat, aku pernah melihat foto ini di sosial media. Hei, Wisnu, apakah kamu berlutut kepada orang kampungan seperti ini? Wisnu tertegun, wajahnya langsung memucat, sangatlah malu. Sialan. Dia berlutut kepada Rocky di toko, lalu difoto dan diunggah ke media sosial oleh orang, sekarang sudah menyebar ke sebagian besar kawasan anak orang kaya di kota Wasa, wajahnya sungguh sepenuhnya hilang. Tadi dia menyuruh Rudy menyeka sepatunya, juga ingin menunjukkan wibawanya, mencari kembali wajahnya. Bagaimana bisa disangka bahwa Rocky yang tidak menghilang ini, datang lagi? Sial. Anak orang kaya di sekitar menunjukkan ekspresi yang ingin tertawa tetapi menahannya, tatapan mata mereka bolak-balik melihat Wisnu dan Rocky. Masih mengira Wisnu memprovokasi seseorang yang begitu hebat, tidak disangka, ternyata adalah orang kampungan yang miskin. Wisnu menggertakkan gigi, menunjuk Rocky dengan ganas dan berkata, jangan mengira kamu memiliki sandaran keluarga Jiang, bersembunyi di bawah rok suri Jiang, dan berani sangat sombong di kota Wasa. Aku beritahu kamu, kota Wasa bukan hanya ada keluarga Jiang, masih ada keluarga Lin yang lebih berkuasa, lebih kuat. Ayahku sedang membicarakan bisnis dengan keluarga Lin, tuan muda keluarga Lin adalah temanku, kamu termasuk apa? Bab 413. Dibonceng balapan oleh wanita. Rocky tertegun selama beberapa detik, lalu berkata dengan terkejut. Kamu melakukan bisnis dengan keluarga Lin. Tuan muda keluarga Lin adalah temanmu. Beberapa anak orang kaya di sekitar juga terkejut, mengelilingi Wisnu dan satu persatu bertanya. Keluarga Lin sudah menyetujui akan bekerja sama dengan keluarga Bai. Hebat. Wisnu, kamu begitu hebat, bahkan mengenal tuan muda keluarga Lin. Jika ada kesempatan, juga perkenalkan tuan muda keluarga Lin kepada kami. Kamu sungguh berkemampuan, bahkan mengenal tuan muda keluarga Lin. Wisnu menyeka darah di sudut mulutnya, wajahnya menunjukkan kebanggaan, berkata, tentu saja.
Yang bekerja sama dengan keluarga Lin, hanyalah keluarga Bai, bukanlah keluarganya. Selain itu masih senior keluarga Bai alias Benardi yang secara pribadi menangani. Setelah sekitar 1 tahun, keluarga Lin baru memberinya muka dan menyetujui. Tetapi meskipun adalah keluarga sendiri, wajahnya juga berkilau. Wisnu dengan wajah jahat, menyeka jejak darah di wajah, lalu berkata kepada teman di sampingnya, "Pukul dia." Kedua teman di sampingnya tinggi dan besar, segera berjalan ke arah Rocky. 7 atau 8 anak orang kaya di samping juga mengeluarkan kunci Inggris dari kendaraan, kemudian mengepung kemari dengan ganas. Di pinggiran kota seperti Akiyama ini, meskipun membunuh Rocky seseorang yang miskin seperti ini, juga bukanlah masalah besar. Dalam pandangan mereka, nyawa seorang kampungan miskin, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor anjing liar. Kerumunan mengepung Rocky, suasananya sangat menegangkan. Namun, hanya Rudy yang tidak memiliki ekspresi, bahkan memiliki sedikit ejekan di matanya. Karena dia tahu, sekelompok orang ini selain lebih berkuasa dari Rocky, tidak ada apa-apanya. Ingin bertarung. Sebuah jurus guntur Master Rocky, sudah dapat membuat sekelompok anak orang kaya ini menjadi abu. Namun, Rudy masih mengingatkan Rocky dengan suara kecil, "Master Rocky jangan marah, Wisnu ini mengenal tuan muda keluarga Lin, lebih baik kita jangan memprovokasi ya." Tuan muda keluarga Lin paling misterius dari 4 keluarga besar kota Wasa, yang bisa bermain dengan jurus-jurus. Katanya, dia hanya memerlukan sebuah kata, sudah dapat membuat seluruh situasi kota Wasa berubah drastis. Sosok hebat seperti ini, jangankan dia tidak sanggup menyinggung, bahkan keluarga Bai juga sangatlah takut. Dia hanyalah mengenal tuan muda keluarga Lin, dan sudah bertindak sesuka hatinya. Rocky tersenyum kepada Rudy, dan berkata, "Kalau begitu, aku setiap hari makan bersama dengan tuan muda keluarga Lin." "Mengapa aku tidak tahu?" kata tuan muda keluarga Lin, "ini memiliki kemampuan yang luar biasa." Rudy sangatlah terkejut, berkata dengan heran, "Master Rocky, kamu..." Jangankan mengatakan dia tidak percaya, bahkan sekelompok anak orang kaya di samping juga tidak bisa menahan, dan mulai menertawakannya. "Hanya dengan kamu yang seperti ini, bahkan tidak layak untuk membantu tuan muda keluarga Lin memakai sepatu, masih mengatakan makan bersama. Seorang kampungan miskin, untuk apa berpura-pura hebat? Apa status tuan muda keluarga Lin, seekor anjing yang dirawatnya juga tidak akan memandang benda sepertimu." Bocah ini membual sampai ke langit. Siapa tuan muda keluarga Lin? Dia adalah keluarga Lin pertama dari 4 keluarga besar di kota Wasa, saat ini adalah penerus satu-satunya yang diakui. Dan juga identitasnya misterius, dalam beberapa tahun ini, sudah tidak tahu berapa banyak bos besar yang memohon untuk bertemu tuan muda keluarga Lin, hanyalah sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya. Bocah ini malah mengatakan setiap hari makan bersama tuan muda keluarga Lin. Sangatlah membual. Wisnu yang awalnya marah, ketika mendengar ini tidak bisa menahan untuk menertawakannya, berkata sambil tertawa, "Rocky, apakah kamu masih belum bangun? Semua jangan percaya padanya, aku pernah menyelidikinya, dia memang memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Lin, tetapi hanyalah hubungan kerabat yang tidak ada apa-apanya. Dia di keluarga Liu adalah menantu yang menikah masuk, semua bergantung kepada istrinya, keluarga Lin sama sekali tidak mengakui kerabat seperti dia. Dia mencari orang untuk menyelidiki Rocky, tetapi akhirnya dia sangatlah terkejut. Orang miskin ini, ternyata adalah menantu yang menikah masuk. Yang berarti dia memiliki sedikit hubungan jauh dengan keluarga Lin, lalu menggunakan nama, tuan muda keluarga Lin, di mana-mana, membohongi orang dan berpura-pura hebat. Rocky juga sedikit terkejut, mengangkat alis dan berkata, "Kamu sungguh pernah menyelidikiku." Wisnu berkata dengan kejam, "Sudah menyelidiki latar belakangmu, kamu hanyalah sampah." Begitu mendengar Rocky adalah menantu yang menikah masuk, tertawa mengejek sekelompok anak orang kaya semakin kuat. Kalangan kelas atas di kota Wasa, tidak pernah ada keluarga yang berkemampuan bersedia membiarkan putra mereka menjadi menantu yang menikah masuk. Jika mengatakan tuan muda keluarga Lin mengenal Rocky sebuah sampah ini, sama sekali tidak ada yang percaya.
Tepat pada saat ini, sebuah sepeda motor BMW melaju kemari. Suri Jiang melompat turun dari motor, mengerutkan kening melihat ke sekeliling, dan berkata, "Ada apa?" Begitu melihat adalah nona muda keluarga Jiang, anak orang kaya di sekeliling langsung menjadi tenang, dan masih ada beberapa yang menyapanya dengan menyanjung. Keluarga Jiang. Keluarga yang dibawa keluarga Lin dan keluarga Su. Suri Jiang sungguh adalah nona muda keluarga Jiang, kakak laki-lakinya alias Hendrik adalah penerus keluarga Jiang di masa depan, siapa yang berani memprovokasinya. Melihat Suri Jiang datang, Wisnu langsung mengubah wajahnya, berkata sambil tersenyum menyanjung, tidak apa-apa, aku hanya mengobrol santai dengan Rocky. Apa yang perlu dibicarakan?" Suri Jiang menggunakan tatapan merendah melihatnya, berkata, "Aku membawa Kak Rocky balapan hari ini, jika siapa yang tidak memberinya wajah, itu juga berarti tidak memberiku wajah." Selesai berkata, dia mengulurkan tangan dan menusuk pinggang Rocky, bertanya, "Hei, apakah mereka mempersulitmu tadi?" Rocky menggelengkan kepala sambil tersenyum, berkata, "Mereka tidak berani. Gadis ini, terlihat sangat lemah lembut, mengapa selalu suka menyentuh dirinya?" Suri Jiang mendengus bangga, berkata, "Bagus jika tidak berani, kalau tidak, aku tidak akan mengampuni sekelompok orang ini." Tatapan mata anak orang kaya di sekeliling sangatlah rumit, tatapan mata melihat Rocky memiliki kecemburuan dan juga kebencian. Bocah ini sungguh seperti yang dikatakan oleh Wisnu, adalah seseorang yang bergantung kepada wanita. Nona Suri begitu melindungi orang miskin ini, dan acuh tak acuh terhadap mereka. Khawatir Rocky akan mengatakan kejadian tadi, pria gemuk yang menamparkan Rudy itu terburu-buru berkata, "Bukankah ingin balapan? Aku lihat waktunya sudah cocok." Sekelompok orang mengerti, segera bersorak untuk balapan. Suri Jiang menarik Rocky dan berkata, "Kak Rocky, kamu juga ikutlah." "Aku tidak ikut." Rocky menggelengkan kepala, "Aku hanya mengendarai sepeda motor beberapa kali, sama sekali tidak pandai balapan." "Ayolah, aku ajari kamu." Suri Jiang menarik lengan bajunya dan menghentakkannya. Gayanya yang seperti ini, dalam pandangan orang di sekitar adalah sedang manja dengan Rocky, mereka semakin cemburu. Terutama Wisnu, sangatlah cemburu, sangat ingin menabrak Rocky sampai mati. Mendengar perkataan Rocky, Wisnu tiba-tiba memutar bola matanya, berjalan ke depan lalu berkata sambil tersenyum kepada Rocky, "Sudah datang kemari dan kamu masih mengatakan tidak ingin balapan, bukankah tidak memberi Suri Jiang muka? Selain itu, jika adalah pria sesungguhnya, bagaimana mungkin tidak berani balapan, kecuali kamu takut?" Rudy terburu-buru berkata, "Sudahlah, Master Rocky tidak pandai mengendarai sepeda motor. Pergi, di sini tidak ada tempat bagimu untuk berbicara." Pria gemuk memarahi dan menyelanya. Dia adalah teman Wisnu bernama Arsa, tentu saja akan membantu temannya. Rocky memandang Suri Jiang, melihat tatapan matanya berharap, memikirkannya sejenak, lalu mengangguk dengan terpaksa dan berkata, "Kalau begitu, aku juga ikut, tetapi mengatakannya terlebih dahulu, aku tidak begitu pandai mengendarai sepeda motor, nantinya takutnya akan menjadi peringkat terakhir." "Tidak takut, masih ada aku." Suri Jiang langsung menjadi gembira, berkata, "Aku mengendarai motormu, kamu duduk di belakangku, aku akan memboncengimu." Selesai berbicara, dia mengangkat kaki panjang ke sepeda motor Harley, lalu mengangkat dagunya sedikit kepadanya. "Ayo, naik." "Hah?" Rocky tercengang, dia masih mengira dirinya mengendarai sendiri. Tidak disangka, Suri Jiang bermaksud seperti ini. Membiarkan dirinya menjadi teman keretanya. Apakah tidak salah? Rocky melihat ke sekeliling dengan canggung, sudah banyak pengendara yang telah siap, ada beberapa pengendara motor yang sendirian, dan ada juga yang memboncengi orang. Tetapi semuanya adalah pria yang memboncengi wanita, tidak ada yang wanita yang memboncengi pria. Suri Jiang terus mendesak, Rocky juga tidak punya pilihan lain, hanya bisa terpaksa berjalan ke belakang motor Harley, duduk dan memeluk pinggang rampingnya. Di sekeliling penuh dengan tatapan cemburu dan mengarah kepadanya dengan ganas. Dasar si miskin yang bergantung kepada wanita. Dari mana datang keberuntungan yang begitu bagus? Wisnu mengedipkan mata kepada Arsa.
Arsa mengangguk diam-diam, berjalan kemari dan berkata sambil tersenyum, karena ini adalah balapan, jika tidak bertaruh maka tidaklah berarti. Suri Jiang bertanya, apa yang dipertaruhkan? Arsa tersenyum dan berkata, seperti biasa, menggunakan motor sebagai taruhan, ditambah yang lebih menyenangkan, jika siapa yang kalah, maka berlutut di tanah dan memanggil ayah. Bab 414. Balapan di Akiyama. Apakah kamu sedang memprovokasiku? Suri Jiang mengangkat alis, dan kamu melakukan taruhan seperti ini denganku, sebenarnya apa maksudmu? Ingin aku berlutut? Suri, bagaimana mungkin aku berani membiarkanmu berlutut? Arsa segera menjelaskan sambil tersenyum, kemudian mengangkat dagu kepada orang di belakangnya, bukankah masih ada dia? Wajah cantik Suri Jiang langsung menjadi dingin, berkata dengan dingin, ternyata, kamu menargetkan Rocky. Arsa, kamu begitu mempermainkan temanku, apakah keluarga Zhao tahu, apakah keluarga Zhao tidak ingin berbisnis di kota Wasa lagi? Selain itu, aku tidak akrab denganmu. Dia tersenyum, tiba-tiba memancarkan surai yang dingin dan arogan, layaknya seorang ratu. Arsa langsung ketakutan sampai berkeringat dingin, berkata, Nona Suri, aku hanya bercanda, jika Rocky tidak berani, maka anggaplah aku tidak pernah mengatakannya. Suri Jiang masih ingin memarahinya, Rocky malah menghentikannya, berkata sambil tersenyum palsu kepada Arsa, boleh, taruhan sesuai apa yang kamu katakan. Tetapi aku juga mau menambahkan satu syarat lagi, jika kalah, mematahkan satu lengan sendiri, bagaimana? Mematahkan satu lengan sendiri. Kerumunan di sekeliling langsung menjadi hening, pandangan rumit mengarah ke Rocky. Orang miskin ini, tidak disangka adalah orang yang kejam. Menambahkan syarat seperti ini, Arsa malah menjadi ragu, sama sekali tidak berani menyetujuinya, segera melihat ke arah Wisnu. Wajah Wisnu menjadi gelap, cahaya ganas di dalam matanya menjadi tenang. Orang ini bahkan meningkatkan taruhannya, sangat jelas mengira dia tidak berani bertaruh. Dia sangatlah marah sampai ingin menjambak rambut Rocky lalu menginjaknya di bawah kaki dengan ganas. Arsa berkata sambil tersenyum, Rocky, semua orang hanya bermain, untuk apa seperti ini? Jika kamu tidak ingin bertaruh, maka itu tidak apa-apa. Selesai berbicara, dia berkata kepada Wisnu, Tuan Wisnu, kita bermain sendiri. Sebentar. Wisnu tiba-tiba berjalan maju dengan langkah besar, lalu menatap tajam ke arah Rocky, mematahkan lengan sendiri, apakah kamu sungguh akan melakukannya? Rocky berkata dengan datar, itu tergantung apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Baik. Mata Wisnu mencemooh, mengertakkan gigi dan berkata, aku bertaruh. Orang yang kalah tidak hanya akan mematahkan satu lengan sendiri, tetapi juga satu kakinya. Begitu selesai berbicara, suasana di sekitar langsung menjadi serius. Arsa berkeringat dingin, berkata dengan suara kecil, Tuan Wisnu, kamu jangan sembarangan. Ini bukanlah balapan, tetapi sedang bermain nyawa. Berani atau tidak? Mata Wisnu memerah, menatapi Rocky dengan ganas. Dia ingin memberi pelajaran orang ini dengan ganas, walaupun tidak mati, juga akan membuatnya lumpuh seumur hidup. Wisnu, apakah kamu gila? Suri Jiang sangat marah dan berkata, aku hanya mengajak Kak Rocky untuk mencobanya, untuk apa taruhan? Tidak apa-apa. Rocky tersenyum, berkata dengan serius, aku percaya keterampilan mengendaraimu. Sungguh begitu percaya padaku. Hati Suri Jiang merasa manis. Dulu ketika di kota Gopo, Rocky yang selalu menjaganya, sekarang ini pertama kalinya dia mengakui kemampuannya. Seperti murid yang dipuji oleh guru, aliran darah Suri Jiang langsung dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan, mengangkat kepala dan berkata, baik, ayo kita taruhan. Aku pasti tidak akan kalah. Dia adalah seorang senior dalam mengendarai, sangatlah percaya diri. Hanya dengan keterampilan mengendarai Wisnu, bukanlah selevel dengannya. Selain itu, bahkan jika dia kalah, juga tidak akan membiarkan Rocky berlutut. Dengan reputasi nama keluarga Jiang, jangankan Wisnu, bahkan ayahnya datang juga tidak berani melakukan apapun terhadap Rocky. Pantas adalah Nona Suri, memutuskan hal begitu langsung. Wisnu segera memujinya, tetapi matanya malah terlintas sedikit ironis.
Suri Jiang mengabaikannya, berjalan ke samping dan mulai mengetes sepeda motor. Wisnu berpura-pura mengetes sepeda motor, dia malah melaju ke sisi samping dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon, berkata dengan suara kecil. Kak Botak, aku adalah Wisnu. Kamu bawalah lebih banyak orang ke jalur pegunungan Akiyama, lalu bantu aku menghabiskan orang kampungan ini. Rudy juga tidak menyangka Rocky memiliki hubungan dekat dengan nona muda keluarga Jiang. Menghadapi begitu banyak anak orang kaya, tadi dia ketakutan sampai tidak berani bersuara. Sekarang, dia bertanya kepada Rocky dengan ketakutan, Master Rocky, kamu sungguh ingin bertaruh dengan orang-orang ini? Jika kalah, yang mengemudi adalah Suri, aku pernah diboncengin, keterampilan sepeda motornya lumayan. Rocky berkata sambil tersenyum. Dia seperti tidak terjadi apa-apa, Rudy malah sangatlah khawatir. Ini adalah balapan, bukanlah mengendarai motor seperti biasa, bagaimana bisa begitu mudah? Terlebih lagi, melihat gaya Nona Suri, sangatlah lemah lembut, tidaklah seperti orang yang balapan. Nona muda keluarga Jiang dan Wisnu taruhan, dan masih membuat taruhan yang begitu besar, ini langsung membangkitkan semangat kerumunan, semua orang berkerumunan ke depan untuk menyaksikannya. Dua sepeda motor bersampingan, Suri Jiang mengenakan pakaian balap, menunjukkan lekukan indah tubuhnya. Dia memakai helm, mengangkat kaki dan naik ke sepeda motor, memegang gagang motor, badannya sedikit dicondongkan ke depan, menunjukkan bentuk huruf S yang sempurna. Rocky dengan canggung naik ke sepeda motor, meletakkan tangan di pinggang rampingnya, tidak bisa menahan untuk melirik sekilas pinggangnya. Pinggang yang bagus. Jaket kulit hitam ketat memperlihatkan pinggang ramping, fleksibel seperti willow, diikuti dengan busur yang bundar. Sungguh menggoda. Postur Suri Jiang ini, Rocky tidak berani memeluknya dengan erat, hanya seperti ini saja dia sudah sangat bersemangat. Jika mereka berdua memiliki kontak dekat, bukankah dia akan mimisan, dan mungkin juga akan memiliki reaksi yang tidak seharusnya terjadi. Suri Jiang sangat tidak sabar, menoleh dan berkata, kamu peluklah lebih erat, jika nanti jatuh, aku tidak akan memperdulikanmu. Rocky menggelengkan kepala dengan serius, tidak apa-apa, aku tidak akan terjatuh. Setelah selesai berkata, dia mundur sedikit lagi ke belakang, dengan sengaja menjaga jarak beberapa sentimeter dengannya. Kerumunan di kedua sisi, melihat ini sampai putus asa, mengetakkan gigi dengan benci. Orang ini, mendapatkan keuntungan dan masih berpura-pura baik. Seorang wanita cantik di depan, berinisiatif membiarkannya memeluk erat, dan dia malah tidak mau. Kerumunan sangatlah emosi, sangat ingin menyeret Rocky turun dan mereka yang naik ke motor itu. Wisnu yang melihat ini juga emosi, memutar gagang motornya, brum, sebentar, dan berkata, bersiap untuk mulai. Dia mengendarai sepeda motor BMW yang baru dimodifikasi dengan mesin V8, tenaga maksimum 480 HP, gearbox 6 kecepatan, semua perlengkapannya adalah yang terbaik dalam sepeda motor, hanya biaya modifikasi saja tidak kurang dari 8 miliar. Arsa memeluk lengan, lalu berkata kepada temannya dengan menertawakan, Tuan Wisnu menggunakan motor ini untuk balapan, itu pasti akan menang. Tentu saja, Tuan Wisnu sejak kapan bukan yang pertama, meskipun keterampilan mengendarai Suri Jiang lumayan, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada Tuan Wisnu. Panggilan Dewa Motor Akiyama Tuan Wisnu, bukanlah dipanggil tanpa alasan. Rudy mendengar perbincangan kerumunan, juga mengeluarkan keringat dingin. Namun, dia melirik sekilas Suri Jiang, dan bernafas lega. Walaupun kalah juga tidak masalah, bagaimanapun, Nona muda keluarga Jiang tetap akan membantu Rocky. Selain itu, Rocky dapat memanggil Guntur, orang-orang ini ingin mematahkan tangan dan kakinya, bagaimana mungkin semudah itu? Hanya saja, jika orang-orang ini menyebar keluar maka reputasi Rocky akan tidak bagus, orang lain akan mengatakan mengingkari perjanjian, dan masih akan mengatakan dia bergantung pada wanita, bersembunyi di balik rok wanita. Sebuah suara siulan. Kedua sepeda motor itu seperti anak panah tajam yang dilepaskan, melaju dengan kencang, angin kencang menggulung daun yang berguguran. Kerumunan bersorak dan bersiul, semuanya mulai berdiskusi.
Ada 3 lap dalam perlombaan, yang pertama mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ada beberapa pengemudi yang tidak bisa menahan diri, menyalakan mesin dan menyusul ke sana. Kecepatan kedua sepeda motor itu sebanding, sangatlah cepat, segera menghilang dari pandangan kerumunan. Wajah Arsa menghina, berjalan ke hadapan Rudy dengan sombong, mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya, berkata, "Sudah terbodoh. Teman kampunganmu itu, kali ini pasti akan kalah." Bab 415. Penghalang jalan. Rudy memelototi dan berkata, "Pertandingan baru saja dimulai, siapa kalah dan menang masih belum tahu." Hahaha. Arsa tertawa, sambil menggunakan tangan menepuk wajah Rudy, sambil menertawakan, "Lihatlah saja, nanti lihat bagaimana Rocky berlutut patuh dengan menyeret satu kaki dan satu lengan." Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Arsa menepuk beberapa kali, sampai bersuara, piak-piak, wajah Rudy ditampar sampai merah, lalu melepaskan tangannya dengan marah, mengertakkan gigi dan berkata, "Lihatlah saja." Rocky duduk di belakang Suri Jiang, suara angin bertiup di telinganya. Angin malam di pegunungan berhembus di wajahnya seperti pisau kecil, sedikit menyakitkan. Dia awalnya ingin menjaga jarak, tetapi sungguh tidak bisa mengendalikan gaya sentrifugal, langsung menempel di punggung Suri Jiang. Postur ini, membuat Rocky merasa sangatlah aneh, dia mundur ke belakang tanpa sadar, tetapi sebelum dia duduk stabil, sepeda motor menambah kecepatan dengan kuat, dia langsung menempel kembali, dan masih menabraknya sekali. Mendesis. Rocky menggigil, punggungnya langsung merinding. Dia sambil memeluk pinggang Suri Jiang, sambil berteriak, "Kamu! Bisakah kamu duduk lebih tegak?" Dia terus bercondong ke depan, "Bukankah ini sangat membunuh?" "Tidak bisa." Suri Jiang berteriak dengan tidak sabar, sepasang tangan memegang erat gagang motor, tidak berani mengalihkan perhatian. Dia tidak ingin kalah, lebih ingin menang untuk memperlihatkan kepada Rocky, membuktikan dirinya bukanlah sekuntum bunga di rumah kaca. Meskipun sekarang dia masih peringkat pertama, tetapi suara mesin di belakang, mengingatkannya bahwa Wisnu tepat di belakangnya, membuatnya gugup sepanjang waktu, sama sekali tidak berani santai. Dulu, keterampilan mengemudinya lumayan, tetapi menetap di kota Gopo selama setahun, sudah lama tidak kembali ke lingkaran sepeda motor kota Wasa, juga tidak tahu jelas situasinya saat ini. Dikatakan bahwa, nama panggilan Wisnu adalah, Dewa Motor Akiyama, dia masih tidak begitu mempercayai, tidak disangka benar-benar hebat. Suri Jiang sangatlah berkonsentrasi, menambahkan kecepatan sampai maksimum, balapan yang gila. Setelah melewati beberapa tikungan, dia mendengar suara mesin di belakang akhirnya menghilang, dia baru merasa lega, menyadari dahinya penuh dengan keringat dingin. Akhirnya menyingkirkannya. Tepat ketika Suri Jiang mengira kemenangan sudah di tangan, tiba-tiba melintas sebuah tikungan, setumpuk penghalang jalan muncul di jalan depan. Ah! Suri Jiang langsung berkeringat dingin dan segera mengerem. Rocky masih belum tersadarkan, langsung menabrak punggungnya, kedua tangan tanpa sadar memeluknya. Sepertinya ada yang salah. Rocky sedang tertegun, suara teriakan Suri Jiang yang marah terdengar di telinga. "Rocky, kamu! Singkirkan tanganmu." Rocky langsung tersadarkan, kepalanya langsung terasa panas, segera melepaskan tangan, dan berkata dengan kesulitan, sudah salah peluk." Wajah dan telinga Suri Jiang memerah, setelah rem dia mendorongnya, lalu melompat turun dari sepeda motor, jantungnya berdebar kencang. Jika bukan Rocky yang duduk di belakang, dia pasti sudah menamparkan wajahnya, lalu menyuruh pengawal keluarga Jiang mematahkan tangan orang itu. Rocky turun dari sepeda motor dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Suri Jiang memelototinya, mengangkat kepala melihat ke sana, lalu berkata dengan tidak senang, "Apa yang terjadi, bagaimana bisa ada tumpukan kayu di depan?" Sambil berkata, dia ingin berjalan ke depan. "Tunggu." Ekspresi Rocky langsung berubah, menariknya kembali. Tepat pada saat ini, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul dari semak-semak di kedua sisi, dan pisau yang bersinar. Suri Jiang terkejut dan menjadi pucat, bernafas terengah-engah. Bagaimana bisa ada perampokan di tempat seperti ini? Rocky berkata dengan dingin, "Takutnya bukan."
Puluhan sosok hitam di depan, mengelilingi seorang pria paruh baya botak yang ganas. Kepala botaknya mengkilap, di wajah kiri masih ada tahi lalat hitam seukuran kacang lebar, dia menyeringai, menunjukkan dua gigi emas, matanya memandangi tubuh Suri Jiang dengan tidak sopan. Orang di sebelahnya berkata dengan menyanjung, "Kak Botak, gadis ini lumayan." Pria botak menyentuh dagunya, menatapi Suri Jiang dengan rakus, lalu terus menelan ludahnya. Dia sudah lama berada di kota Wasa, belum pernah melihat gadis yang begitu cantik seperti ini. Tubuh dan wajah sangatlah bagus, gadis terbaik di tempat pijat dibandingkan dengannya, langsung terkalahkan dalam hitungan detik. Suri Jiang merasa jijik, lalu bersembunyi di belakang Rocky dengan ketakutan. Pria botak memegang sebuah pisau, menunjuk ke arah Rocky dan berkata, "Seseorang membeli nyawamu, tetapi sekarang aku sudah berubah pikiran. Kamu bawalah kemari gadis ini, lalu bersujud 3 kali, maka aku akan melepaskan nyawamu, dan akan memberimu cacat seumur hidup." Rocky tertawa, berkata, "Kalau tidak begini saja, kamu bersujud padaku, aku akan menghadiahkanmu mematahkan kedua kaki. Kamu sungguh mencari mati." Pria botak langsung marah, meraung, "Tidak tahu diuntung, mati saja." Pada saat ini, Wisnu sudah mengendarai sepeda motor kemari. Ketika mendengar percapakan antara pria botak dan Rocky dari kejauhan, langsung bercucuran keringat. Dia segera menghentikan sepeda motornya, berjalan ke depan sambil tersenyum, "Kak Botak, dia adalah nona muda keluarga Jiang, kamu biarkanlah dia pergi." Perkataan masih belum selesai, pria botak langsung menendang perut Wisnu, dan meraung, "Kamu yang berhak memutuskan, atau aku yang berhak memutuskan? Aku sudah lama berada di kota Wasa, tidak peduli dia keluarga Jiang atau keluarga Bai lainnya, aku tetaplah akan bertindak." Wisnu ditendang sampai 2 atau 3 meter jauhnya, menahan sakit dan tersenyum, "Kak Botak, bukankah sudah mengatakannya, hanya menyerang pria? Aku sudah berubah pikiran." Mata pria botak mengeluarkan kejahatan, menatapi Suri Jiang dan berkata, "Biarkan gadis ini tidur denganku beberapa malam, dan uang 6 miliar yang kamu pakai untuk membeli nyawa Rocky, tidak perlu lagi." Suri Jiang mengerutkan alis, berkata dengan dingin, "Wisnu, ternyata kamu yang mendatangkan orang-orang ini." Wisnu segera berkata dengan suara kecil, "Suri, jangan salah paham, aku hanya emosi padanya, tenanglah, aku hanya akan menyerang Rocky, aku jamin kamu akan tetap aman." Perkataan masih belum selesai, pria botak langsung menamparnya, "Sialan, masih ingin memutuskan." Beberapa pria tangguh di belakangnya segera melangkah maju, menahan Wisnu ke tanah, sekalian menghancurkan segenggam rumput lalu memasukkannya dengan kuat ke mulutnya. Pria botak merapikan pakaiannya, menyeka kepala botaknya, lalu berjalan maju dengan senyum jahat, membungkuk kepada Suri Jiang, dan berkata, "Gadis cantik, pertimbangkan sebentar untuk menjadi pacarku, bagaimana? Bukankah kamu membenci dia? Selama kamu menyetujuinya, aku akan membantumu memukulinya sampai mati." Dia tidak perlu mempertimbangkannya, karena pacarku tidak suka orang yang tak berambut. Sebuah suara yang tidak tepat tiba-tiba terdengar. Pria botak tertegun, langsung meraung dengan marah, "Mengapa siapa yang tak berambut?" Rocky membuat gerakan menyentuh kepala Suri Jiang, "Pes-pes, sebentar," dia tertawa bersuara. Pria botak tanpa sadar menyentuh kepalanya, langsung menyadari dia ditipu, berteriak dengan marah, "Tak berambut. Aku akan memotong kepalamu sekarang." Sekelompok anak buah dari awal sudah digigit nyamuk dan tidak bisa tahan lagi, segera bergegas maju ke arahnya. Pisau bersinar-sinar. Hanya bocah ini, dan berani menantang Kak Botak, itu namanya mencari mati. Kak Botak adalah pasukan berkompetennya, Dennis, berani dan arogan, bahkan jika orang hebat datang pun tidak takut. Rocky langsung menarik Suri Jiang ke belakangnya, lalu menendang 2 kali. "Ah! Ah!" Kemudian terdengar 2 jeritan kesakitan, kedua anak buah bahkan belum melihat jelas, langsung ditendang terbang sejauh 3 meter, berguling ke pinggir jalan, lalu pingsan. Rocky menahan ke bawah pinggangnya, pisau melintas di atas kepalanya, lalu dia meraih pergelangan pihak lain, dan langsung mengangkat dan melemparnya. Serangkaian teriakan kesakitan
Beberapa orang di depan langsung terjatuh ke tanah. Yang paling sial adalah pria tangguh yang digunakan sebagai perisai daging, terbang olehnya, lengannya langsung tertarik, 3 tulang rusuknya patah, kemudian pingsan di tanah dengan kepala berlumuran tanah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, jalanan menjadi hening. Rocky berdiri, orang-orang di sekitar tergeletak di tanah. Bab 416. Di belakangku ada sandaran. Pria botak memegangi pisau, berdiri sendirian di tempat, dirinya tertegun. Apa yang terjadi? Dia masih belum mulai, lebih dari 20 anak buah yang dibawanya, dalam sekejap lenyap. Tangan kiri Rocky memegangi Suri Jiang yang tertegun, mengulurkan tangan kanan, lalu menggerakkan jari secara menantang ke pria botak. Pria botak merasa dirinya direndahkan, dadanya langsung muncul sebuah penghinaan, tetapi kakinya malah seperti akar, sama sekali tidak berani maju. Orang ini, bahkan berani meremehkannya. Tetapi pria botak hanya berani memarahi di dalam hati, sama sekali tidak berani maju, tangan yang memegang pisau sedikit gemetar, bahkan kedua kaki juga melemas. Dia alias pria botak adalah pasukan berkompetennya Dennis, sudah berada di kota Wasa selama 7-8 tahun, bahkan ekspresi tidak berubah setelah meminum darah, hari ini malah muncul rasa ketakutan. Lawan ini sangatlah mengerikan. Angin gunung bertiup melewati hutan belantara, sekitar penuh keheningan, hanya ada suara nafas ketakutannya. Di sini sangat sepi, bahkan jika dia memotong dirinya menjadi potongan-potongan kecil, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat ini, pria botak mendengar Rocky berbicara. Kamu tidak kemari, apakah ini aku pergi ke sana secara pribadi? Jangan kemari. Pria botak berkata dengan ketakutan, kalau tidak aku akan memanggil orang. Rocky menendang seorang pria berbaju hitam di tanah, lalu berkata sambil merasa lucu, bukankah mereka semua adalah orang yang kamu panggil kemari? Apakah kamu masih memiliki penyerangan mendadak? Sialan. Tangan pria botak yang memegangi pisau terus gemetaran, dia berteriak dengan suara serak, aku beritahu kamu, aku masih memiliki sandaran di belakang. Jika kamu berani menyentuhku, bosku alias Dennis tidak akan melepaskanmu. Ternyata adalah dia. Rocky mengangkat alis, tidak disangka adalah orang yang familiar. Sial, jangan bertingkah seperti kamu sangat mengenalnya. Pria botak mengambil ponsel lalu berteriak, Kak Dennis adalah bos distrik selatan, hanya orang kampungan sepertimu, apakah pantas mengenal Kak Dennis? Aku beritahu kamu, Kak Dennis adalah saudaraku, kamu melepaskanku pergi, atau menunggu Kak Dennis datang memotongmu secara pribadi, hahaha. Dia mencoba bertingkah sombong untuk menekan Rocky, tetapi seluruh tubuhnya tidak mendengarkannya, sambil tertawa sambil gemetar. Pria botak menelepon sambil gemetaran, lalu berkata dengan sedih. Kak Dennis, aku bertemu lawan hebat, dia mau mematahkan kakiku. Kamu cepatlah datang ke Akiyama. Dennis sedang duduk di kursi sambil minum teh hijau Bilwocun, di belakang badannya berdiri 8 pria tangguh berbaju hitam, dan ada juga 2 wanita montok yang berlutut di lantai untuk memijat kakinya, mengangkat alis sambil berteriak. Siapa itu? Siapa yang berani memprovokasi orangku, dia preman yang dari mana? Orang kampungan ini bernama Rocky. Pria botak menatap ke arah Rocky dengan ganas, mengertakkan gigi dan berkata, dia masih memukul semua saudaraku sampai terluka parah, Kak Dennis, kamu kemarilah dan bunuh dia. Selesai berkata, dia masih sengaja tersenyum bangga ke arah Rocky, kampungan, kamu berani menyentuhku. Kak Dennis ingin nyawamu. Perkataan masih belum selesai, di dalam ponsel tiba-tiba terdengar raungan keras Dennis. Siapa yang menyuruhmu pergi mencari masalah dengan Kak Rocky? Hah? Kamu segera berlutut dan memohon maaf kepada Kak Rocky. Kamu sudah buta sampai berani pergi memprovokasi Kak Rocky, aku akan menggali bola matamu dan memberi makan ke anjing. Suara raungan Dennis, seolah-olah membawa air liu, yang menyembur keluar dari ponsel. Pria botak ketakutan sampai memucat, tertegun karena teriakan itu, lalu bertanya dengan suara gemetar, Kak Dennis. Kak Rocky yang waktu itu kamu pergi ke bandara untuk menjemputnya. Waktu itu, Dennis secara khusus membawa orang pergi menjemput bos di bandara, bukan orang kampungan yang di depannya, kan?
Selain dia masih ada Kak Rocky yang mana, dasar tak berguna, cepat berlutut dan memohon Kak Rocky untuk menghukummu. Jangan mengatakan Kak Rocky mematahkan kedua kakimu, setelah kembali aku akan memelintir kepalamu. Setelah Dennis selesai berbicara, dia menutup teleponnya. Pria botak dimarahin sampai wajah memucat, memandang ke arah Rocky dengan gemetaran. Orang ini adalah bos Wisnu bajingan ini, mencelakai dirinya menendang lempengan besi kali ini. Bam! Pria botak tiba-tiba berlutut di tanah, lalu bersujud kepada Rocky. Kak Rocky, ampuni aku buta sampai berani memprovokasi Anda. Aku pantas mati. Mohon Kak Rocky berbesar hati, mengampuni nyawa tak berhargaku ini. Pria botak sambil bersujud, sambil menangis, air mata dan ingus langsung mengalir. Dia menyesal, jika bukan karena ingin mendapatkan uang untuk melewati festival musim semi, bagaimana bisa menerima kerjaan yang begitu berduri. Rocky baru hendak berbicara, ponselnya berdering. Begitu melihat adalah panggilan telepon dari Dennis, dia membuka speaker telepon. Begitu menjawab, dari ponsel langsung terdengar suara hormat Dennis. Kak Rocky, bawahanku telah menyusahkan Anda, mohon Kak Rocky mengampuni. Bajingan yang tidak punya mata ini, beraninya menghalangi Kak Rocky. Kak Rocky, bajingan ini terserah kamu bagaimana mengatasinya, ingin bunuh atau potong, semua dengarkan instruksi Kak Rocky. Dennis, orangmu tidak ada apa-apanya. Rocky berkata dengan datar. Pria botak ini terlihat seperti orang bodoh, yang seperti otaknya bermasalah. Denny berkata sambil tersenyum, yang Kak Rocky katakan benar. Aku sudah muak melihat bajingan ini dari awal, Kak Rocky jika takut akan mengotori tangan, aku akan menghabiskannya secara pribadi, ketika kembali akan mengupas kulitnya, lalu mengirimkannya kepada Anda sebagai lentera. Aku sekarang ke sana untuk meminta maaf kepada Kak Rocky secara pribadi, lalu akan memberikan 40 miliar sebagai ganti rugi, dan akan mengundang Kak Rocky minum teh. Pria botak berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetaran, keringan dingin bercucuran di dahinya. Wajah menangisnya seperti ibunya meninggal, menangis begitu keras, lalu berteriak, Kak. Kak Rocky, kulitku kasar, dijadikan lentera tidak transparan, bagaimana jika Anda mengganti? Rocky tersenyum, berkata, tidak perlu lentera, aku melepaskannya masih ada sedikit kegunaan, kaki juga dibiarkan dulu. Terima kasih, Kak Rocky. Dennis dengan cepat berterima kasih, lalu berteriak, orang tak berguna, cepat bersujud kepada Kak Rocky. Pria botak menangis hebat, tiba-tiba mendengar dirinya tidak perlu mati, langsung senang dan terburu-buru merangkak kemari dan bersujud kepada Rocky. Terima kasih Kak Rocky sudah mengampuni nyawaku, aku seumur hidup ini akan bertarung menembus api dan air untuk Kak Rocky, dan kehidupan selanjutnya akan menjadi seorang wanita untuk melayani Kak Rocky. Rocky meliriknya sekilas, kulit kepalanya menjadi kebas. Pria botak ini sangat kekar dan kasar, otak juga bodoh, jika sungguh menjadi wanita, itu pasti sangatlah jelek. Pria botak sudah bersujud beberapa saat, lalu berkata dengan menyanjung, Kak Rocky, semua ini karena Wisnu yang menghasut aku untuk mencari masalah dengan Anda. Aku sekarang akan pergi memukul dia, membantu Kak Rocky melampiaskan amarah. Begitu mendapatkan kembali nyawanya, pria botak bergegas ingin mendapatkan jasa, bangkit kemudian mengangkat kerah Wisnu dari pinggir jalan, dan menyeretnya ke jalanan. Mulut Wisnu masih dipenuhi potongan rumput, sudah jatuh pingsan. Pria botak mengeluarkan potongan rumput di dalam mulutnya, membuka kancing celana, lalu berniat buang air kecil untuk membangunkannya. Ah! Begitu Suri Jiang melihatnya melepas celana, langsung menutup mata dengan malu. Air kencing berbau busuk itu terkena wajah Wisnu, setelah beberapa detik dia terbangun, begitu membuka matanya, langsung melihat air kencing yang menghampiri wajahnya, langsung memenuhi mulutnya. Pria botak, beraninya kamu mengencingiku. Wisnu merasa jijik sampai hampir muntah, mulutnya penuh dengan bau busuk, perutnya tiba-tiba mual. Pria botak melihatnya sudah bangun, menaikkan celananya, lalu meninju dan menendang Wisnu. Sialan! Siapa yang memberikanmu keberanian untuk menyerang Kak Rocky? Wisnu dipukuli sampai sengsara, terus berteriak kesakitan.
Pria botak memukuli dengan kejam, tanpa ampun sama sekali, memukuli Wisnu sampai setengah mati, lalu baru mengangguk dan membungkuk kepada Rocky untuk meminta instruksi. Kak Rocky, bagaimana mengurus orang ini? Bunuh atau potong? Rocky meliriknya sekilas, hanya melihat wajah Wisnu berlumuran darah, lalu berkata dengan datar, dia dan aku memiliki taruhan, sebuah lengan dan kaki. Baik, jangan mengotori tangan Kak Rocky, aku akan membantu Kak Rocky memotongnya. Pria botak tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung mengambil pisau dan menebasnya ke lengan Wisnu. Cahaya dingin melintas, jiwa Wisnu sudah setengah ketakutan, dia berteriak dengan panik, tunggu. Rocky, pertandingan belum berakhir, aku belum kalah. Jika kamu memotong tangan dan kakiku, ini namanya melanggar peraturan. Bab 417. Duduklah dengan seimbang. Aku memotongmu, tidak ada hubungannya dengan Kak Rocky. Pria botak langsung menamparkan wajahnya. Wisnu dipukuli sampai mimisan, tetapi masih menatapi Rocky, berkata dengan berjuang, Rocky, bersedia bertaruh dan mengakui kekalahan. Kamu ketakutkan sampai seperti ini, tidak berani bertanding denganku. Suri Jiang berkata dengan benci, aku sudah melampauimu dari awal tadi, kamu tidak bisa. Wisnu menelan ludah dengan ganas, bisa atau tidak, setelah selesai bertanding akan mengetahuinya. Sungguh ingin bertanding. Rocky mengerutkan alis, berkata dengan datar, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mengakui kekalahan. Selesai berbicara, dia mengambil helm dan mengenakannya, lalu menduduki sepeda motor Harley Spaceship. Pria botak terbodoh, Kak Rocky, kamu sungguh akan bertanding dengan orang ini. Lebih baik aku langsung memotongnya sekarang. Lepaskan aku. Wisnu melepaskan pria botak, kemudian menyeka darah di wajahnya dengan kuat, dan berkata dengan suram, Rocky, masih ada 2 putaran, jika kamu menginginkan tangan dan kakiku, maka lihatlah apakah kamu memiliki kemampuan ini. Suri Jiang cemas, melangkah maju dan mencubit pinggang Rocky, dia memintamu bertanding dan kamu sungguh bertanding. Kamu juga tidak mengendarai sepeda motor dengan baik, bagaimana mungkin bisa menang darinya, lebih baik aku saja. Rocky melambaikan tangan, melemparkan helm ke pelukannya, lalu berkata sambil tersenyum, aku bisa mempelajarinya, selain itu, ini adalah pertandingan antar pria, kamu bertanggung jawab untuk memelukku dengan erat, oh iya, lebih baik jangan terlalu erat. Wajah cantik Suri Jiang memerah, berkata dengan marah, sudah saat seperti ini, dan kamu masih mau martabat. Martabat pria, sama seperti rok wanita kalian, tidak boleh disobek. Rocky berkata sambil tersenyum, kemudian memerintah pria botak, kamu mengantarnya kembali ke garis akhir, jika dia kehilangan sehelai rambut, aku akan mengupasmu untuk dijadikan lentera. Pria botak terburu-buru berkata, Kak Rocky, jangan khawatir, aku jamin akan mengirim Nyonya Lin kembali dengan selamat. Dia bukan pacarku. Rocky segera menjelaskan. Ekspresi Suri Jiang sedikit kaku, menoleh lalu memelototi Rocky, kemudian melangkahkan kaki dan duduk di belakangnya, aku tidak mau pergi. Aku akan di belakangmu. Kalau begitu, duduklah dengan seimbang. Rocky sudah memakai helm, tubuh dicondongkan ke depan, sepeda motor Harley Spaceship mengeluarkan raungan. Bodoh. Wisnu menyalakan mesin, sepeda motor melaju dengan kencang, wajahnya masih terdapat senyum dingin yang bangga. Si Rocky ini masih mengira dirinya akan menang. Tadi jika bukan karena dia sengaja melambat, untuk memudahkan pria botak membereskan Rocky, maka wanita ini tidak akan berada di depannya. Hanya dengan julukan, Dewa Motor Akiyama, dia sama sekali tidak meletakkan Suri Jiang dalam pandangannya, dia sudah dapat memenangkan Rocky hanya dengan mata tertutup. Rocky mengikuti belakangnya, menyalakan mesin, tetapi tertinggal beberapa detik, dalam sekejap mata ditinggali oleh Wisnu. Suri Jiang memeluk pinggangnya, memarahi Wisnu jalan duluan, berteriak, dia sudah berada di depan sana, ganti aku saja. Tidak terburu-buru. Rocky mengendarai dengan santai, sekalian mencoba kinerja Harley Spaceship. Sudah lama tidak menyentuh sepeda motor, rasanya juga menjadi aneh. Melihat Rocky masih mengemudi dengan lambat, dan Wisnu yang di depan sudah menghilang, Suri Jiang panik seperti semut yang di atas panci panas. Setelah 10 menit kemudian,
Rocky telah menyelesaikan satu lingkaran, dan Wisnu sudah melewati garis akhir 2 menit yang lalu, sudah memulai putaran kedua. Kerumunan di garis akhir berseru, menertawakannya. Rudy juga sangatlah cemas, sangat ingin dirinya maju dan menggantikan Rocky bertanding. Arsa mendengus dingin dan menertawakan, kampungan memanglah kampungan, mengendarai sepeda motor bagus juga tetaplah tak berguna. Dalam sorakan, Rocky melaju melewati garis akhir, lalu mulai putaran yang kedua. Dalam putaran kedua, Rocky sudah tertinggal di belakang Wisnu selama 4 menit, telah tertinggal jauh. Suri Jiang sudah tidak mengharapkan kemenangan, di dalam hati berpikir masih ada dia yang menjadi sandaran Rocky, walaupun Wisnu menang juga tidak berani melakukan apapun padanya. Ketika Suri Jiang sudah putus asa, tiba-tiba mendengar suara tenang Rocky. Peluk dengan erat. Dia masih belum sempat tersadarkan, badannya bergerak ke belakang sebentar, hampir saja terjatuh dari motor, dia langsung berteriak. Seiring teriakan Suri Jiang, Spaceship menambah kecepatan, melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang sangat cepat ini, membuat Suri Jiang pusing, jantung berdebar kencang, tidak bisa tidak memeluk erat Rocky, agar tidak terjatuh keluar. Sudah terlalu cepat. 2 kali lebih cepat dari dia biasanya. Ini seperti sedang terbang. Bukan, seperti kecepatan cahaya. Pemandangan di kedua sisi melintas cepat dalam pandangan Suri Jiang, sama sekali tidak bisa melihatnya jelas, dia terengah-engah, sama sekali tidak berani melonggarkan tangannya. Rocky mengumpulkan semangatnya, melaju dengan penuh konsentrasi. Tadi dia sedang berlatih, sekarang sudah terbiasa dengan kinerja kendaraan ini, jadi meningkatkan kecepatan sampai maksimum. Sebenarnya menurutnya, balapan bukanlah apa-apa, hanyalah menguji kecepatan reaksi pengendara, dan kemampuan beradaptasi. Kelima panca inderanya, dari awal sudah melebihi orang biasa, bahkan sekarang kecepatan maksimum, tetapi bagi Rocky, kecepatan ini sama seperti sedang bermain. Ah! Ah! Saraf Suri Jiang telah mencapai batasnya, semua darahnya mengalir ke kepalanya, berteriak tanpa henti. Harley Spaceship seharga 13 miliar dan 800 juta, kinerja telah dinaikkan hingga batasnya di tangan Rocky, melaju liar di sepanjang jalan. Wisnu melirik sekilas ke kaca spion, jangankan melihat bayangan Rocky, bahkan seekor burung pun tidak ada. Dia tertawa dingin menghina, bodoh, ingin bertanding denganku. Kamu masih kalah jauh, bersiaplah untuk mematahkan tangan dan kaki. Sebuah perkataan masih belum selesai, suara raungan motor keras di belakang terdengar ke telinganya, seperti pesawat terbang. Wajah Wisnu memucat, bergumam, itu pasti bukan kampungan ini. Begitu selesai berbicara, dia melihat ke kaca spion, ada sebuah motor berwarna emas cerah, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menyusul kemari dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, motor emas mendekati dari jauh, dalam sekejap melewati sampingnya. Hembusan angin yang kencang, hampir saja menjatuhkan Wisnu. Wisnu terbodoh, setelah tertegun selama beberapa detik baru tersadar kembali, mengutuk, sialan. Lalu segera menambah kecepatan untuk mengejarnya. Bagaimana mungkin? Kecepatan sepeda motor yang mengerikan ini, sudah dapat menyusul mobil balapan Formula 1. Rocky si kampungan itu bahkan tidak begitu mengerti sepeda motor, bagaimana mungkin bisa melaju dengan kecepatan yang begitu mengerikan ini, apakah ini dikendarai oleh Suri Jiang? Pasti begitu. Wisnu mengutuk, sampah, segera melaju untuk mengejarnya. Kemudian, bayangan sepeda motor Harley telah menghilang di depan, tidak peduli bagaimana Wisnu mengejarnya, sama sekali tidak bisa menyusulnya. Wisnu sangatlah ketakutan, sepasang tangan gemetar tanpa sadar, rasa ketakutan muncul secara spontan. Apakah dia sudah akan kalah? Tidak mungkin. Dia tidak boleh kalah. Dia membuat taruhan besar, jika kalah maka dia telah selesai. Garis akhir. 17-18 mobil hitam sudah berbaris, Dennis memakai kacamata hitam, mengenakan mantel hitam, di belakang badan ada 50-60 pria tangguh berjas hitam, momentum ini sangat mengerikan. Di ujung garis akhir berdiri 2 baris pria tangguh, memegang petasan, sudah bersiap untuk menyambut. Anak orang kaya yang masih mencemooh tadi,
sekarang sudah terdiam, sama sekali tidak berani bersuara. Siapapun tidak menyangka, Dennis bahkan membawa orang untuk menonton pertandingan secara langsung. Arsa menelan ludah, masih memarahi Rudy dengan bangga, apakah sudah melihatnya? Dennis secara pribadi datang untuk mendukung Tuan Wisnu. Kamu bersiap bersujud dan meminta maaflah. Bam! Suara raungan motor mendekat dari kejauhan. Tuan Wisnu sudah datang. Kerumunan bersorak, Arsa menendang Rudy, lalu segera bergegas ke depan, bersiap pergi menyambut. Dalam pandangan kerumunan, sebuah motor berwarna emas melaju kencang kemari, menabrak putus garis merah, ban bergesek dan memunculkan percikan api di tanah, kemudian berhenti dengan mantap. Bab 418. Dewa Motor Generasi Baru. Rocky menginjak tanah dengan satu kaki, lalu melepas helmnya dengan tenang. Suri Jiang yang duduk di belakang, turun dari motor dengan lemas, memegang pohon dan mulai muntah. Arsa tertegun, bagaimana bisa adalah kamu? Di mana Tuan Wisnu? Kerumunan di sekitar juga terbodoh. Sangatlah terkejut. Yang tadi memimpin sangat jelas adalah Wisnu, bagaimana menjadi Rocky? Rocky berkata, kamu tanyalah kepada Wisnu si pecundang itu, dia masih sangatlah jauh. Tidak mungkin, kamu pasti curang. Arsa sama sekali tidak mempercayai, menunjuk hidungnya lalu meraung. Mengatakan bahwa pecundang ini peringkat pertama, memukulnya sampai mati juga tidak akan percaya. Arsa mengertakkan gigi, lalu berlari ke hadapan Dennis dengan menyanjung, berkata, Kak Dennis, Anda datang untuk melihat pertandingan Tuan Wisnu, bukan? Cepat tangkap kampungan ini dan tanyakan dia pasti curang. Pria tangguh yang berdiri di samping Dennis, langsung menamparnya, dan berkata dengan keras, siapa Tuan Wisnu? Kak Dennis, kami datang untuk merayakan keberhasilan Kak Rocky, pergi sana. Arsa ditampar sampai terjatuh ke tanah, lalu tertegun. Dennis mengambil sampahnya yang diberikan oleh pengawalnya, membukanya dengan keras, lalu menghampiri Rocky dengan wajah tersenyum. Oh, Master Rocky, keterampilan mengendarai Anda sungguh luar biasa. Pada saat ini, pria tangguh di kedua sisi membunyikan petasan. Bam-bam. Petasan bermekaran di udara. Sekumpulan pengawal membungkuk dan berteriak. Kak Rocky perkasa. Kak Rocky hebat. Selamat untuk Kak Rocky. Raungan itu memekakkan telinga, bergema di jalan pegunungan. Rocky mengambil sampahnya yang diberikan Dennis, setelah meminumnya, dia bertanya, mengapa kamu bisa datang? Dennis berkata sambil tersenyum, Kak Rocky, orang tak berguna itu mencari masalah dengan Anda, aku membawa orang kemari untuk membereskannya, untuk menebus kesalahan kepada Kak Rocky. Selesai berkata, dia memasukkan cek senilai 40 miliar ke saku Rocky seperti pencuri, dan masih khawatir pihak lain tidak mau menerimanya. Pada saat ini, pria botak berlari kemari dari jalan pegunungan dengan kehabisan nafas, sangat lelah sampai berlutut di tanah, dan berkata dengan wajah sedih, Kak Dennis, aku sudah salah. Sangatlah memalukan. Dennis menendangnya, lalu berteriak, bersujud kepada Kak Rocky, dan minta maaf. Pria botak tidak berani mengabaikannya, segera menamparkan wajahnya sendiri, sambil berkata, aku sudah salah, aku yang buta. Wisnu ingin membeli nyawa Rocky, meminta kami menghentikannya di tengah jalan, aku terhasut olehnya, hampir saja menyakiti Kak Rocky. Anak orang kaya di sekitar langsung tercengang. Apa? Wisnu bahkan membayar orang, untuk menghentikan Rocky di tengah jalan. Kepala Arsa berkeringat dingin, pikirannya kosong. Bagaimana bisa? Pria botak bahkan tidak bisa menghentikan Rocky, dan masih berlari kemari untuk mengakuinya. Bagaimana menyelesaikan ini? Tepat pada saat ini, sepeda motor yang dikendarai Wisnu akhirnya tiba, melaju ke garis akhir. Yang menyambutnya bukan sorakan, hanya pandangan menghina dari semua sisi. Wisnu melepas helmnya, wajahnya terlihat pucat. Dia terlambat setidaknya 10 menit. Mengapa kampungan ini, kecepatannya tiba-tiba menjadi begitu cepat? Wisnu, kamu sudah kalah. Rudy tersadarkan, berteriak dengan gembira. Wajah Wisnu memucat, memandang Rocky dengan terbodoh, sungguh tidak berani mempercayai hal di depan matanya ini. Dia bergumam, tidak mungkin, aku adalah Dewa Motor Akiyama. Kamu termasuk apa? Dewa Motor adalah Kak Rocky.
Pria botak maju lalu menendangnya, membuat Wisnu berlutut di tanah. Berlututlah kepada Kak Rocky, akui kekalahanmu. Selesai berbicara, pria botak mengambil sebuah batu bata, lalu menyerahkan kepada Rocky dengan menyanjung. Kak Rocky, silahkan bertindak. Wisnu berlutut di tanah dengan ketakutan, bahkan kekuatan untuk bangkit juga tidak ada. Tidak disangka Dennis membawa orang kemari, kali ini dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Wisnu berkeringat dingin, tiba-tiba berseru, bukan salahku, itu adalah idenya Arsa. Bohong. Arsa gemetaran, lalu berseru dengan marah, jelas-jelas kamu yang mengatakan ingin menjebak Rocky, dan sekarang menuduhku. Selesai berkata, dia segera berkata kepada Rocky dengan menyanjung, Kak Rocky, dia sembarangan bicara. Dia sudah kalah, aku membantumu membereskannya. Arsa selesai berkata, langsung mengambil sebuah batu bata lalu menghantam ke tangan kiri Wisnu dengan kejam. Piak. Wisnu masih ingin berbicara, tetapi tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya, hampir saja membuatnya pingsan. Telapak tangannya dihantam seperti daging cincang, tidak jelas antara darah dan daging. Arsa mengangkat batu bata dengan kejam lagi, lalu berkata dengan ganas, ingin menyeretku ke dalam ini, tidak mungkin. Selesai berbicara, dia menghantamnya lagi. Tepat pada saat ini, Rocky berkata dengan dingin, apakah aku menyuruhmu melakukannya? Arsa gemetaran, segera menyanjung, berkata, aku takut akan mengotori tangan Kak Rocky, jadi. Kamu termasuk apa, beraninya membantu Kak Rocky memutuskan. Pria botak berteriak dengan ganas, melangkah maju lalu menamparkan Arsa, kemudian memanggil dua orang kemari. Beberapa pria tangguh segera memukul dan menendang Arsa. Melihat sekumpulan pria tangguh ini begitu ganas, sekelompok anak orang kaya gemetar ketakutan, sama sekali tidak berani bersuara. Wisnu kesakitan dan ketakutan, gemetaran dan berlutut di tanah, berkata, Kak Rocky, melihat ayahku mengenal dirimu, mohon Kak Rocky mengampuniku. Rocky mengabaikannya, menoleh dan berkata kepada Rudy, kamu yang lakukan. Rudy melirik sekilas batu bata itu, teragu sejenak, kemudian berkata dengan kesulitan, Master Rocky, aku tidak berani. Sekitar mulai bersorak, Rudy juga menciut, dia hanya tampak kuat di luar, nyatanya dia sama sekali tidak berani. Pihak lain adalah keluarga Bai, dan ayahnya dengan tidak mudah berhasil kerja sama dengan Rio. Jika dirinya menghantamnya, kerja sama itu pasti akan berakhir. Wisnu melihat ekspresi Rudy menciut, dia merasa lega, berkata dengan mengejek, kampungan, aku pikir kamu juga tidak berani. Ayahmu ingin bekerja sama dengan keluargaku, kamu berani menyentuhku, aku segera memutuskan kontrak, membuat ayahmu ganti rugi, membuat keluarga Wang bangkrut. Kamu suruh Rocky melepaskanku, lalu bersujud di lantai kepadaku 3 kali, kalau tidak aku akan mematikan keluarga Wangmu, dan membuat ayahmu berlutut di hadapanku dan memanggilku ayah. Perkataannya belum selesai, Rudy tiba-tiba mengambil batu bata, lalu menghantam ke kakinya dengan ganas. Sialan! Kamu kira kamu siapa? Suara krek terdengar, kaki kanan Wisnu langsung patah, mengeluarkan sebuah jeritan kesakitan. Mata Rudy memerah, bernafas terengah-engah, meraih kerah Wisnu, lalu menamparnya 2 kali dengan ganas. Seberapa hebatnya keluarga Baimu? Mengatakan aku tidak pantas menjadi anjingmu. Jika kamu hebat, cobalah katakan sekali lagi. Wisnu dipukuli sampai mimisan, menahan sakit dan berteriak, aku akan menelepon, merobek kontrak. Bukankah hanya ganti rugi sebesar 400 miliar, keluarga Wang pasti akan tetap mengganti ruginya untukmu. Rudy menamparkan Wisnu dengan ganas, berkata dengan marah, sialan, kamu juga pantas membuatku berlutut. Menjilati sepatumu. Katakan sekali lagi. Selesai berbicara, dia menamparnya beberapa kali lagi, memukulinya dengan gila, sampai Wisnu melemas ke tanah. Wisnu dipukuli sampai berteriak kesakitan berulang kali, melihat Rudy yang begitu gila, dia menjadi ketakutan, segera memohon ampun, Kak Rudy, aku sudah salah, aku akan kerja sama dengan ayahmu. Mohon Kak Rudy mengampuniku. Bekerja sama dengan orang sepertimu.
Rudy menamparnya dengan keras, menamparkan sampai darah mimisan Wisnu menyembur ke 2,3 meter jauhnya. Kamu pantas. Aku beritahu kamu, sekarang keluarga Wang dan keluarga Bai telah memutuskan kontrak. Mulai sekarang, tidak akan pernah bekerja sama lagi. Selesai berbicara, dia membungkuk dan mengambil batu bata lagi, menggunakan seluruh tenaganya, menghantam ke kaki kanan Wisnu. Ah! Bola mata Wisnu melotot keluar, memuntahkan seteguk darah kotor, memutar bola matanya. Bab 419. Memutuskan hubungan ayah dan anak. Wajah Rudy penuh jejak darah, dia mengangkat kepalanya dengan ganas, lalu mengangkat batu bata dan berkata kepada para anak orang kaya yang terbodoh, siapa yang masih menyuruhku berlutut? Menyuruhku menyeka sepatu. Sialan, berdirilah keluar. Bola matanya sangat memerah, batu bata juga terkena darah, sangatlah ganas. Sekelompok anak orang kaya gemetar ketakutan, hampir saja mengompol. Pengecut yang masih ditertawakan oleh mereka tadi, setelah memiliki dukungan Rocky, tiba-tiba menjadi begitu kejam. Rudy berjalan ke sana, meraih kera Arsa, lalu menamparnya, kamu tadi yang menyuruhku berlutut, bukan? Kak Rudy, aku sudah salah. Arsa ketakutan sampai melemas di tanah. Para anak orang kaya di samping, langsung berebut berlutut di tanah. Kak Rudy, tadi adalah salah kami. Aku sudah salah, mohon Kak Rudy memaafkanku. Kami tidak berani lagi. Rudy bernafas berat, menendang Arsa ke samping, lalu berjalan menghampiri Rocky dengan langkah yang berat, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Master Rocky. Terima kasih. Aku alias Rudy bersumpah, seumur hidup ini bersedia melakukan hal apapun untuk Master Rocky. Siapa yang berani tidak hormat kepada Master Rocky, aku orang pertama yang tidak akan mengampuninya. Jika bukan karena Rocky, dia sampai sekarang masih seperti seekor anjing, ditertawakan oleh sekelompok anak orang kaya ini, menyuruhnya berlutut di tanah dan menerima penghinaan. Pria botak tertegun sejenak, lalu bergegas kemari, berkata dengan marah, untuk apa kamu merebut perkataanku? Ingin bersaing menyanjung. Rudy bersujud 3 kali kepada Rocky dengan hormat, mengingat apa yang telah dilakukannya pada Rocky saat dulu, dirinya merasa sangatlah bersalah. Pria botak mendesak ke depan, tidak tahu dari mana menemukan sebuah spidol, menghampiri wajahnya ke hadapan Rocky. Kak Rocky perkasa, Dewa Motor Akiyama generasi baru. Aku mengagumimu, mohon Kak Rocky memberiku tanda tangan di wajahku saja, aku tidak akan mencuci wajah selama sebulan. Wajah Dennis marah, menendang pria botak dengan marah, lalu berkata kepada Rocky sambil tersenyum, Kak Rocky, otak orang ini memang sedikit bermasalah, Anda jangan perhitungan dengannya. Pria botak ini sama seperti orang bodoh, sungguh memalukannya. Suri Jiang melihat sekilas Wisnu yang tak sadarkan diri, berkata, kamu serahkan dia padaku, aku pikir Rio juga tidak berani melakukan apapun padaku. Dia takut Rio akan menyerang Rocky, jadi berinisiatif untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Rocky tertawa lalu berkata, tidak perlu, aku akan menelepon Rio sekarang, dan menyuruhnya membawa dia pergi. Dia adalah orang keluarga Bai. Mata Suri Jiang melebar. Keluarga Bai, aku masih belum meletakkannya dalam mata. Rocky selesai berkata, langsung melakukan panggilan video kepada Rio, lalu berkata dengan datar, putramu sudah kalah taruhan denganku, kamu lihat bagaimana mengurusnya. Sekelompok anak orang kaya yang berlutut di pinggir jalan, ketika melihat Rocky sungguh menelepon Rio, mereka semua terbodoh. Apakah orang ini bodoh? Mematahkan tangan dan kaki putra Rio, dan masih berani meneleponnya. Apakah tidak takut keluarga Bai akan balas dendam? Rio juga melihat situasi putranya yang menyedihkan, terdiam beberapa detik, wajahnya berkerut. Rudy tidak bisa menahan untuk berbicara, aku yang memukulnya, jadi balas dendamlah kepadaku. Perkataannya masih belum selesai, Rio yang di dalam video berkata dengan tegas, Master Rocky, putra tak berbakti ini sangat berani, bahkan berani mencari masalah dengan Anda. Aku yang tidak pandai mendidik anak, bersalah kepada leluhur keluarga Bai. Mulai sekarang, aku dan putra tak berbakti ini akan memutuskan hubungan, aku tidak akan peduli dengan hidup dan matinya.
Besok aku akan secara pribadi mencari Master Rocky untuk meminta maaf, mohon Master Rocky memaafkanku. Selesai berbicara, Rio masih membungkuk dengan dalam, membungkuk 90 derajat kepada Rocky. Kerumunan terbodoh, hampir curiga mereka salah mendengar. Bahkan Suri Jiang juga mengerutkan kening, dia pernah mendengar bahwa Rio sangat menyayangi putra satu-satunya ini, tidak disangka akan memutuskan hubungan dengan Wisnu, dan malah mengaku salah kepada Rocky. Sekelompok anak orang kaya sangatlah ketakutan. Sebenarnya apa asal-usul Rocky ini? Wisnu bahkan diusir keluar oleh ayah kandungnya sendiri, tidak peduli akan hidup dan mati dirinya. Sebenarnya latar belakang seperti apa yang bisa membuat Rio ketakutan sampai seperti ini? Rio membungkuk dengan dalam, bahkan tidak berani mengangkat kepala saat pinggangnya pegal, dia penuh keringat dingin, dalam hatinya masih memarahi Wisnu dengan ganas. Putra tak berbakti ini, bahkan berani memprovokasi Rocky. Identitas asli pihak lain, adalah pewaris keluarga Lin. Terlebih lagi, saat itu di restoran, dirinya menyaksikan sendiri Rocky bertindak, itu sungguh luar biasa, mengejutkannya sampai tidak bisa tidur selama beberapa hari. Jika Rocky sungguh ingin menyerang keluarga Bai, puluhan nyawa keluarga Bai-nya, pasti akan dihancurkan oleh Rocky sampai abu pun tidak tersisa. Rio memiliki kesulitan yang tidak bisa dikatakan, jadi mau tidak mau harus merelakannya demi seluruh keluarga. Rocky mengangguk dengan datar, aku hanya memberitahumu, tidak ada hal yang lain lagi. Rio membungkuk dan berkata, terima kasih banyak, Master Rocky, keluarga Bai telah membuat Anda repot. Rocky menutup telepon, lalu memandangi kerumunan. Ketika menghadapi pandangannya, kerumunan itu merasakan tekanan yang tak terlihat, segera menundukkan kepala, tidak berani bertatapan mata dengannya. Bahkan di dalam hati Dennis diam-diam ketakutan. Kak Rocky ini sungguh memiliki latar belakang yang tidak kecil, Rio bahkan tidak berani mengakui putranya. Takutnya, identitas asli Kak Rocky memiliki hubungan erat dengan keluarga Lin dari 4 keluarga besar di kota Wasa. Perkataan ini, Dennis tentu saja tidak berani mengatakannya, dia tidak memiliki keberanian itu. Wisnu sedikit tersadarkan tadi, mendengar ayahnya akan memutuskan hubungan dengannya, langsung tidak bisa menerima pukulan itu, menyemburkan darah segar, dan pingsan lagi. Dia sudah selesai. Rudy sudah terbodoh, pikirannya kosong. Ayo, pergi. Rocky berkata dengan datar, menunjuk ke sepeda motor BMW milik Wisnu yang berharga sekitar 14 atau 16 miliar, dan berkata, hancurkan. Aku akan membantu Kak Rocky melakukannya. Pria botak itu berteriak, lalu membawa sekelompok orang bergegas ke sana, menghancurkan sepeda motor itu hingga berkeping-keping dengan pipa baja. Rocky berbalik, lalu berkata kepada Dennis, karena kamu sudah datang, aku masih ingin merepotkanmu sebuah hal. Dennis terkejut, segera membungkuk, Master Rocky sudah sungkan, membantu Anda mengurus hal, adalah Kak Rocky yang memberiku muka. Silakan Kak Rocky memberi perintah. Rocky mengangkat kepalanya, melihat ke arah langit di kejauhan. Hanya melihat cahaya ungu yang samar muncul di langit. Dia berkata, dia utuskan seseorang untuk pergi menggeledah pegunungan, melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan cahaya ungu ini. Kak Rocky, jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk pergi menggeledah sekarang. Dennis segera menjawabnya, melambaikan tangan dan memerintah bawahannya untuk bubar, kemudian berkata sambil tersenyum, Kak Rocky, cahaya ungu ini telah muncul selama beberapa hari, juga tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa kelompok peneliti ilmiah juga telah melakukan penggeledahan di gunung, tetapi tidak menemukan apapun. Rocky berkata dengan datar, itu karena mereka salah arah, kamu menggeledah lewat barat laut. Aku juga akan ikut pergi melihatnya. Selesai berbicara, dia mengangkat kakinya lalu berjalan menuju atas gunung. Menurut spekulasi Feng Shui-nya, tempat muncul cahaya berharga ini adalah di barat laut. Tetapi energi sage di udara terlalu kuat, dia juga tidak bisa menduga di mana letak tempat pengumpulan aura, hanya bisa menggeledah pegunungan. Suri Jiang tertegun sejenak, lalu berteriak, tunggu, aku juga ikut pergi. Rocky sambil berjalan, sambil mengancam tanpa daya, balapan sudah berakhir, apakah kamu tidak kembali?
Hati-hati, ada harimau di pegunungan. Bukankah ada kamu untuk melindungiku? Suri Jiang tersenyum manis, menusuk pinggangnya, apa yang perlu kutakutkan? Jangan menyingkirkanku. Kamu seorang gadis kecil, untuk apa mengikutiku ke pegunungan, kembalilah. Tidak mau. Rocky sungguh tak berdaya, mengangkat kaki dan berjalan pergi, berpikir dalam hati perjalanan di alam liar nanti, Suri Jiang pasti tidak bisa menahan penderitaan ini, dan akan berinisiatif pergi. Lagi pula, dia juga sudah menelepon Mino untuk membawa orang kemari, nanti akan mengantarnya pulang. Kak Rocky, tunggulah aku. Pria botak menyusulnya, dengan wajah kagum, sudah sepenuhnya melupakan kakaknya alias Dennis, menganggap Rocky sebagai idolanya. Rudy juga mengambil sebuah pisau, dan segera mengikuti mereka. Setelah Rocky dan orangnya telah pergi, sekelompok anak orang kaya yang masih berlutut di pinggir jalan, ketika mereka sudah pergi jauh, mereka masih belum berani bangkit. Dalam kerumunan, ada seseorang tidak bisa menahan untuk bergumam, Kak Rocky ini sepertinya adalah bos yang direbut oleh keluarga Su dan keluarga Jiang untuk menyambutnya saat setengah bulan yang lalu. Bab 420. Tempat pengumpulan aura. Ketika dia menyebutkannya, kerumunan langsung menjadi hening, ekspresi wajah menjadi ketakutan. Waktu itu, keluarga Su, Jiang pergi ke bandara dan bersama pengobatan tradisional negara berebut menjemput bos ini, hal ini tersebar di kawasan kota Wasa selama beberapa saat. Bos besar yang bisa mendapatkan kehormatan seperti ini, hanyalah sedikit orang di seluruh kota Wasa. Apakah bos besar misterius ini, sungguh adalah Rocky? Satu persatu kerumunan berspekulasi. Wajah Arsa menjadi muram, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia menyelinap pergi, berjalan ke arah Rocky menghilang. Dia tadi mendengar dengan samar, bahwa Rocky akan mencari harta di pegunungan. Terkait dugaan kerumunan tentang bos besar, Arsa tidak begitu percaya adalah Rocky, jika sungguh adalah dia, sudah menggemparkan kota Wasa sejak awal, dan masih harus menerima amarah Wisnu. Pada saat ini, Rocky sudah membawa sekelompok orang datang ke kedalaman Akiyama. Awan terkulai di langit malam, cahaya ungu yang samar itu terpantul di awan, tidak begitu jelas. Rocky menghitung menurut teknik Feng Shui, Nine Grand Heavenly Scriptures, berjalan maju ke arah energi Sage yang terkuat. Memasuki gunung yang dalam, tidak ada jalan lagi di depan, pepohonan juga semakin rimbun. Kanopi pohon yang menjulang tinggi, hampir menutupi langit. Rudy, Suri Jiang dan lainnya yang mengikuti di belakang, sudah terengah-engah, tetapi mereka tetap mengikutinya sekuat tenaga. Kedua orang juga tidak tahu apa yang Rocky cari, tetapi masih bersikeras mengikutinya, karena mereka percaya dengan Rocky. Pria botak berjalan dengan cepat, mengikuti di belakang dengan kesulitan, dia sudah terjatuh beberapa kali. Rocky berjalan keluar dari hutan, merasakan energi Sage di depannya yang sangat kuat, lalu melihat tebing tinggi puluhan meter muncul di depannya. Dari tebing tinggi, menghembuskan energi Sage yang sangat menyegarkan. Rocky mengangkat kepala melihat ke sana, ini adalah tempat pengumpulan aura. Apakah harta itu berada di atas tebing? Pria botak dengan tidak mudah keluar dari hutan, berkata dengan nafas berat, Kak Rocky, sudah tidak ada jalan lagi di depan, ayo kita kembali. Begitu perkataannya selesai diucapkan, tiba-tiba muncul sebuah bayangan merah, disertai dengan suara ses yang mengerikan, dan langsung menuju ke wajah Rocky. Kak Rocky, hati-hati. Rudy segera memotongnya dengan pisau. Bayangan merah menghindar dengan cepat, menghindari cahaya pisau, lalu mengubah targetnya menjadi Rudy. Wajah Rocky menjadi suram, dengan cepat mengambil selembar daun, lalu menerbangkannya. Daun tipis menjadi seperti pisau bedah, dalam sekejap membela bayangan merah menjadi dua bagian, tetapi Rudy menginjak tanah kosong, terjatuh ke lubang yang dalam di sampingnya. Hanya melihat di tanah, seekor ular merah terbelah menjadi dua bagian, kepala dan badan terpisahkan, tetapi masih menggeliat di tanah. Pria botak langsung terbodoh melihat gerakan Rocky ini, bergumam, ini adalah Master, Kak Rocky. Wajah Rudy memucat karena kesakitan, kakinya menginjak tempat kosong, dan pergelangan kakinya langsung membengkak.
Rocky melihatnya sekilas, berkata, di sini seharusnya masih ada binatang buas yang melindungi harta, hati-hatilah. Kak Rocky, aku bisa mengatasinya sendiri, Anda cepat pergi cari barangnya. Rudy mengatupkan giginya, berkata dengan menahannya. Rocky mengangguk, sedikit mengambil nafas, lalu melompat ke atas ke tebing tinggi. Wah, superhero. Pria botak mengangkat kepala, melihatnya sampai tertegun, air liur juga hampir menetes keluar dari mulutnya. Suri Jiang juga melebarkan mata indahnya, berhenti bernafas. Ini adalah tebing setinggi puluhan meter, Rocky bahkan dengan santai langsung melompat ke sana. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang tersembunyi dalam dirinya. Rocky berdiri di atas batu yang menonjol, semakin merasakan energi sage kuat di sekitarnya, menyium ini membuat orang semakin bersemangat. Di bawah pohon cemara yang menyambut, mengumpulkan lapisan daun pinus yang tebal, tampaknya daun-daun mati telah menumpuk selama puluhan tahun. Di humus tebal yang terbentuk dari penumpukan daun-daun mati, terdapatkan tumbuhan lemah setinggi sumpit, pada batang ungu langsingnya, terdapat belasan daun berbentuk oval. Rocky menahan nafas, di dalam hatinya sangatlah terkejut. Dia pernah membaca pengenalan rinci jenis tumbuhan ajaib seperti ini di buku, Nine Grand Heavenly Scriptures, dalam bab pengobatan tradisional. Di dalam buku tercatat sebuah alam kultivitas yang disebut Nine Grand Realm, salah satu di antaranya ada jenis tumbuhan ajaib bernama Dracaena, tidak memiliki bunga dan buah, tetapi hanya perlu selembar daun sudah dapat meningkatkan kultivitas para kultivator selama puluhan tahun. Menurut buku tersebut, jenis tumbuhan ini sangat umum di Nine Grand Realm, para kultivator sering menggunakannya untuk meningkatkan kultivitas mereka. Rocky tidak tahu tempat apa Nine Grand Realm itu, tetapi sejak dia lahir sampai sekarang, jangankan tidak pernah berjumpa Dracaena, bahkan mendengarnya juga tidak pernah. Tidak disangka, dia bisa melihat tumbuhan ajaib legenda seperti ini di sini. Meskipun dia sangat umum di Nine Grand Realm, tetapi di sini adalah pusaka para kultivator. Rocky menahan kegembiraannya, memegang batang rumput Dracaena ini dengan hati-hati, lalu memetiknya dengan lembut. Tepat pada saat ini, seekor ular hitam setebal pergelangan tangan tiba-tiba muncul dari samping, dan menyerang ke arahnya. Seluruh tubuh Rocky langsung mengeluarkan energi sage. Ular hitam itu langsung berubah bentuk, seolah-olah menghadapi musuh yang kuat, berbalik dan melarikan diri, dalam sekejap menyelinap masuk ke dalam rerumputan, dan menghilang. Rocky mengalihkan pandangannya, mengambil Dracaena itu. Tepat ketika dia mengambil batang tipis itu dengan tangannya, batang ungu itu langsung layu, daun di atasnya berangsur-angsur gugur. Rocky segera mengumpulkan daun itu dengan hati-hati, menggenggamnya di pelukan, lalu melompat turun dari tebing. Kedua kaki mendarat dengan seimbang, mengangkat kepala melihat ke sana, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Hanya melihat Rudy, Suri Jiang, pria botak dan lainnya berdiri di kaki gunung, sepenuhnya dijaga dengan senjata, di depannya berdiri 12-13 orang berpakaian hitam. Begitu melihat Rocky turun, pria botak langsung berteriak dengan wajah sedih, "Kak! Kak Rocky, tolong!" Wajah Rocky menjadi dingin, mengamati pria berbaju hitam itu. Sekelompok orang ini mengenakan pakaian yang kuat, dan masih mengenakan penutup kelapa hitam, tidak dapat melihat asal-usulnya, tetapi dia sangat jelas dapat merasakan bahwa ada 4 orang di antara orang-orang ini yang mengeluarkan energi sage. Mereka adalah kultivator. Seorang pria berbaju hitam mengangkat kepala dan berteriak, "Kamu seharusnya sudah mendapatkan barangnya, kan? Serahkan dengan patuh barang yang kamu dapatkan, kalau tidak temanmu akan mati." Rocky berkata sambil tersenyum tipis, "Barang memang berada di tanganku, kamu datang ambillah sendiri." Selesai berbicara, dia mengeluarkan Dracaena, lalu mengguncangnya di depan sekelompok orang ini. 4 kultivator langsung mencium energi sage yang kuat, mata mereka langsung memancarkan cahaya keserakahan. Salah satu orang dari mereka tidak bisa menahannya, berjalan ke arah Rocky dengan langkah besar. Rocky memegang Dracaena, dan tidak bergerak sama sekali. Tepat ketika pria berbaju hitam ini juga sangat tidak sabar dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tiba-tiba suara gemuruh besar terdengar di langit,
kemudian sebuah guntur, bam, langsung turun dari awan dan menghantam ke kepala pria berbaju hitam itu. Ah! Pria berbaju hitam itu menjerit, dan langsung terjatuh di tanah. Sekitar langsung menjadi hening, pandangan mata beberapa pria berbaju hitam itu terkejut, sungguh tidak berani mempercayai kenyataan yang terjadi di depan mereka. Pria botak juga membuka lebar mulutnya, bola matanya hampir melompat keluar. Kak Rocky, guntur ini. Bukan Anda yang memanggilnya, kan? Apakah dia masih manusia? Rocky menatap pria berbaju hitam, berkata dengan dingin, barangnya ada di sini, tergantung siapa yang memiliki nyawa untuk mendapatkannya. Langit malam di atas kepalanya tertutup rapat dengan awan gelap, menutupi bulan, petir seperti ular perak yang melintas bolak-balik di dalam awan. Sekelompok pria berbaju hitam saling memandang, bahkan mulai gemetar secara serempak. Bahkan 3 kultivator yang tersisa, juga sepasang kakinya melemas. Lawan sangatlah kuat. Seorang pria berbaju hitam gemetaran, lalu menggunakan pisau menunjuk ke tengah Suri Jiang dan lainnya, kemudian berteriak, jangan lupa, nyawa mereka semua, masih di tangan kami.